Oke, sebelum lanjut silahkan dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share videonya jika Dari 155 yang kita amankan, ada yang ditemukan membawa ganja, ada juga yang ditemukan membawa senjata tajam. Apabila ada yang tangkap, kalian telah melanggar aturan. Ke-22 orang ini kita rujuk ke Wisma Atlet. Kita akan lakukan swab di sana. Nanti sambil kita lihat kalau tetap masih reaktif akan kita rawat. Sampai dengan saat ini yang tadi saja kena sabetan senjata tajam. Anggota pada saat dilakukan pembubaran di daerah di depan kantor gubernur. Kami akan melakukan tindakan tegas untuk membubarkan kerumunan. Pasukan agar bersiap. Bubarkan massa yang ada di kumpulan sekarang. Tak terima dibubarkan, simpatisan Habib Rizik serang polisi. Masa aksi 1812 yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI menyelenggarakan aksi menuntut pembebasan Habib Rizik dan pengusutan tewasnya 6 laskar FPI waktu lalu di depan Istana Kepresidenan. Namun, belum sempat berdemo di depan istana, aparat gabungan TNI Polri terlebih dulu berhasil memukul mundur para massa aksi. Dalam aksi 1812, terlihat beberapa massa sempat bernegosiasi untuk dapat menyuarakan aspirasinya. Namun, pihak kepolisian bertindak lebih tegas dengan memukul mundur massa ke arah Selipi Tanah Abang agar seyogyanya massa membubarkan diri karena pandemi COVID-19 di DKI Jakarta saat ini terbilang mencemaskan. Kami akan melakukan tindakan tegas untuk membubarkan kerumunan. Jakarta masih tinggi COVID-nya. Kepada Korlap, segera kembali karena ini melanggar daripada aturan. Kendati demikian, pada saat memukul mundur massa tersebut, 2 personil aparat harus mengalami luka akibat diserang oleh massa aksi. Luka-luka yang dialami oleh petugas disebut karena ditusuk hingga dibacok dengan senjata tajam. Dan pihak kepolisian pun berhasil mengamankan setidaknya 155 orang yang beberapa di antaranya tertangkap tangan membawa ganja dan senjata tajam. Dari 155 yang kita amankan, ada yang ditemukan membawa ganja di daerah Depok. Ada juga yang ditemukan membawa senjata tajam. Bahkan ada anggota yang terluka pada saat pembubaran. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman menganggap dipukul mundurnya massa aksi oleh aparat adalah bukti bila gaya pemerintahan sekarang adalah diktator. Menurutnya, dengan TNI Polri memasang strategi agresif hingga membuat massa lebih memilih tidak berdemonstrasi lagi karena malas berurusan dengan rezim yang kejam. Jika melihat dari aksi dan bukti yang dilakukan oleh para massa aksi ini, jelas tujuannya bukan sekadar berunjuk rasa, tetapi sudah ada niatan dari si pembawa senjata tajam untuk melukai dan merusak keamanan dan kenyamanan kita sebagai sebuah bangsa. Kalau memang tujuannya hanya berunjuk rasa, tentu senjata tajam tidak diperlukan. Dan apabila itu terus dilakukan, maka kita akan mengalami kehancuran dan kekacauan terus-menerus. Tindakan yang dilakukan oleh massa aksi ini tentu tidak dapat dibenarkan apapun alasannya. Kendati demikian, ada satu pembenaran kalau Habib Rizik telah sukses melahirkan para pengikut yang militan dan radikal, serta revolusi akhlak memang harus ditegakkan, namun bukan untuk pemerintah, melainkan untuk para pengikutnya.
Seperti diketahui, pihak massa aksi yang diwakili oleh FPI ini bersikeras menggelar aksi demonstrasi meski pihak Polda Metro Jaya tidak mengizinkannya. Di hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 jam 13.00 di depan Istana Negara akan ada aksi dari anak NKRI dan insya Allah saya akan hadir di sana. Menurut pengakuan Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif, untuk menggelar aksinya itu tidak memerlukan izin, cukup dengan surat pemberitahuan saja sebagaimana yang terdapat di undang-undang. Selain di Jakarta, aksi massa juga terjadi di beberapa tempat seperti di Yogyakarta, Ciamis, Bogor dengan tuntutan yang sama, yakni meminta dibebaskannya Habib Rizik. Bahkan salah satu peserta aksi massa saat melakukan demonstrasi di kota Bogor sempat mengatakan jika dirinya siap mempertaruhkan nyawa untuk membela Habib Rizik. Saya katakan siap bela Imam besar. Siap bela Imam besar. Siap korbankan nyawa demi Imam besar. Sebagai rakyat yang tinggal di negara hukum, sudah seharusnya kita memahami proses hukum dan demokrasi di Indonesia. Tidak bisa hanya mengikuti kemauan sendiri tanpa mengindahkan peraturan yang ada. Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum, yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara.